Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tadi dari banyak hadis kan banyak menceritakan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan artinya jaminan surga dan sebagainya. Akan tapi Buya sendiri pernah menceritakan bahwa nanti di hari kiamat itu kan ada orang yang mengaku umat Nabi tapi tidak diakui oleh Nabi, Buya. Dan kalau kita lihat kondisi saat ini kan ya, artinya banyak orang yang memang sebenarnya adalah umat Nabi Muhammad akan tetapi dikarenakan tidak banyak tahu dan mungkin karena pendidikan yang salah, keawaman itu ya, sehingga mereka memang tidak banyak mengerti tentang Rasulullah SAW. Nah, apakah dengan kondisi yang seperti itu pun mereka tidak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, Bu ya? Dengan ketidaktahuan karena ya itu tadi lingkungan, pengaruh dan sebagainya, sehingga kadang memang banyak anak-anak kita ataupun ya mungkin bukan cuma anak-anak kita, bahkan orang dewasa pun yang kadang lebih kenal selain Nabi, orang bahkan musuh-musuhnya Nabi daripada Rasulnya sendiri, Bu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan tentang pengakuan dari Nabi, dan itu betul. Semua umat pengen diaku oleh Nabi. Waktu di dunia saja Sayyidina Musa alaihissalam pengen jadi umat Nabi Muhammad. Sayyidina Musa berdoa di saat menemukan di lembaran-lembaran suhuf, mengatakan Allahumma ja'al min ummati, ya Allah jadikan umat mewah itu umatku. Karena ada cerita tentang umat teristimewa, umat dengan kelebihan, umat dengan pahala lipat ganda. Sayyidina Musa pengen ya Allah jadikan itu umatku. Sampai berkali-kali akhirnya dijawab oleh Allah, Musa itu bukan umatmu, innama hiya min ummati Ahmada, tapi itu umatnya Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad mulia, Sayyidina Musa berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad istimewa. Cuman ketahuilah banyak nanti didustakan. Dalam riwayat Nabi mendustakan, nerima. Bahkan Allah sendiri yang pernah kami hadirkan, Imam Bukhari meriwayatkan 3 orang yang secara lahir menjalankan sunnah Nabi, maka gak cukup ittiba ngikuti Nabi, harus kuncinya cinta ke Rasulullah. Lihat, ada 3 orang, yang satu adalah orang berjihad di jalan Allah, mati di medan laga. Yang kedua seorang menuntut ilmu Al-Quran sampai menjadi seorang alim. Yang ketiga adalah orang kaya raya bersedekah. Ternyata di hadapan Allah, Allah berfirman, kadzibta, kau berdusta, kau berperang di medan laga hanya pengen disebut sebagai pahlawan. Allah tersembunyi di dalam hatinya. Yang kedua adalah kadzibta, kau berdusta, kau menuntut ilmu hanya pengen disebut sebagai kiai. Dia mengeluh-elukan undangan sana ribuan, cium tangan bolak-balik, majelis yang gede, dan kau sudah bangga dan selesai urusanmu di dunia, kau tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Allah. Yang ketiga adalah orang bersedekah banyak-banyak, padahal semuanya menjalankan sunnah Nabi, ngaku umat Nabi. Bahkan Nabi dipakai stempel. Nabi dipakai. Termasuk topik terakhir kita adalah bagaimana orang sering perayaan maulid Nabi bukan untuk mengagungkan Nabi, tapi untuk mengagungkan dirinya. Ini maulid terbesar. Maulid terbesar adalah maulid Al-Bahjah. Pengennya ngagungkan Nabi, tapi tidak Nabi yang diagungkan, ngagungkan diri sendiri, musibah. Tidak diaku oleh Nabi SAW. Innalillah. Baik. Nah, tenang. Kalau ada umat di tengah begini tidak kenal Nabi, ya tidak dikenal secara sungguhnya, kecuali memang kita hidup di tengah hutan. Bahkan kalau kita hidup di tengah hutan, tidak mendengar seruan Islam, biarpun nyembah berhala, dia selamat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Orang di tengah hutan yang tidak pernah kenal syariat Islam, nyembah apapun mereka akan selamat. Allah tidak akan menyiksa mereka. Tapi Allah sudah menjadikan kita dan anak kita dekat dengan masjid, kiai, ulama, nggak ada kata maaf. Kecuali harus mau belajar. Jangan dibuka celah ini, nggak ada celah memang. Jadi anak kita harus kenal agama. Kalau tidak kenal agama, tidak kenal Rasulullah, tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Nggak ada di sini. Karena apa? Sudah banyak majelis ilmu. Bahkan sarana menuntut ilmu juga banyak. Mulai dari yang namanya internet, yang kenal di dunia internet, ya kan? Media-media banyak, radio, televisi juga ada, semuanya ada. Dan majelisnya para ulama pun juga dibuka selebar-lebarnya. Ada majelis hari Ahad, Sabtu, Senin, Selasa, dan seterusnya masih ada. Maka kalau tidak mau belajar, tidak ada kata maaf. Akan penyesalan nanti di saat Nabi tidak mengaku. Na'udzubillah. Semoga. Nah, maka dari itu ibu bapak, kenalkan anak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan dengan sesungguhnya, dan rugi kalau anak kita ajari bermacam-macam ilmu untuk berjaya di dunia, tapi tidak kita kenalkan Nabi Muhammad, dia akan rugi dan akan menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Pengen tambahan dari Habib Zabar, nasihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik.